Pembicara yang terakhir, Dr. Heru Subroto, SPB, SPBTKV, konsultan dengan riwayat pekerjaan sebagai Ketua Departemen Ilmu Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular FK UNER Surabaya, dengan riwayat pendidikan sebagai dokter umum dari FK Universitas Airlangga tahun 88, spesialis bedah dari Universitas Airlangga 98, dan lulus spesialis bedah kardiovaskuler FK Universitas Indonesia 2004 dan mengikuti fellowship di St. Vincent's Hospital Sydney tahun 2006. Demikian CV singkat. Terima kasih. Silakan Dr. Heru Subroto. Waktunya 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Dr. Heni dan seluruh pembicara sebelumnya. Terima kasih atas undangan pada saya. Amanah yang diberikan pada saya adalah mengenai tata laksana penyakit jantung rematik di bidang pembedahan. Baik, karena sudah ada beberapa tadi ya yang disampaikan, dibicarakan tentang apa dan bagaimana tentang penyakit jantung rematik, saya batasi pada bedah jantung pada penyakit akut jantung rematik pada anak. Baiklah, ini sebetulnya sudah tadi sudah disampaikan mengenai epidemiologi dan sebagainya. Dan ini mengenai sebarannya memang masih merupakan PR bagi kita semua, bagi dokter jantung anak, dan bagi bedah jantung merupakan PR karena masih tinggi angka kejadian terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Nah, di sini sekilas mengenai anatomi jantung. Tadi disampaikan Dr. Ali maupun Dr. Eni bahwa istilah endingnya itu terjadi perubahan anatomi bahkan sampai fungsional pada katup-katup jantung, yaitu katup aorta, katup mitral, dan katup trikuspid. Di sini juga dengan adanya aparatus dari katup, di situ ada chorda tendine, kemudian juga ada musculus papillaris, itu yang akan terdampak. Baiklah, tadi mengenai manifestasi klinis, tadi sudah disampaikan, ada kriteria Jones dan direvisi. Kebetulan saya juga belum mengenal banyak mengenai revisi kriteria Jones. Nah, ini mengenai tadi kriteria Jones yang ini yang tahun 1944 kalau nggak salah ya. 2 kriteria mayor dan 1 mayor dengan 2 minor. Ini gejala-gejalanya pemeriksaan fisik, ada tadi disampaikan Dr. Ali dan Dr. Reni. Baiklah, pemeriksaan penunjang seperti biasa, ini sudah merupakan suatu algoritma. Kemudian ini ada gambaran sedikit mengenai regurgitasi mitral regurgitasi dengan rheumatic fever. Itu memang yang paling banyak ya, mitral regurgitasi. Karena mekanismenya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Reni. Nah, ini juga ada associated disease-nya, infeksi, ada endokardium, yaitu IE, infektif endokarditis, dan RHD. Ini merusak aparatusnya, mulai dari papillary muscles, kemudian chorda tendine, dan kemudian pada anulus, juga pada leafletnya itu sendiri. Sehingga terjadi beberapa keadaan yang biasanya kombinasi kalau pada mitral. Jadi yang isolated sedikit, tapi kebanyakan kombinasi antara mitral stenosis dan mitral regurgitasi. Di sini ada tata laksana secara umum. Tata laksana secara umum berdasarkan American Heart Association. Di sini juga yang tadi adalah tata laksana mitral stenosis, yang ini adalah tata laksana mitral regurgitasi. Ini adalah suatu panduan, tapi mungkin
di tiap-tiap center mungkin agak berbeda karena panduan ini kebanyakan berasal dari negara-negara yang maju dan fasilitas yang baik. Nah, sini sekilas mengenai Wilkins score, melihat mengenai anatomi dari katupnya itu. Ini sama, jadi untuk terjadinya dampak pada katup akibat rheumatoid disease itu ada kalau pada mitral itu ada klasifikasi dari Carpentier ya tipe 1, 2A, 2B dan tipe 3. Jadi ini memerlukan diagnostik dan diagnosa yang betul-betul akurat untuk menuntun surgeon sendiri untuk melakukan strategi operasinya. Nah, sekarang kita mengenai tindakan pembedahan. Pada katup mitral yang terdampak, kebanyakan memang katup mitral. Aorta ada tapi nggak banyak, bahkan tricuspid juga lebih jarang lagi, dan lebih jarang lagi katup pulmonal. Pada mitral valve, itu yang pilihan utama itu adalah repair. Pilihan utama adalah repair karena jangka panjangnya hasilnya cukup baik. Jangka panjang adalah hasilnya cukup baik dan menghindari penggunaan antikoagulan yang long life, artinya yang lama dengan segala konsekuensi dan risikonya. Sedangkan untuk penggantian katup mitral, mitral valve replacement, ini sampai sekarang tidak direkomendasikan, ya. Tapi ada beberapa hal yang merupakan catatan. Bagaimana bila tidak di-repair, maka ini adalah satu-satunya jalan. Kenapa tidak direkomendasikan? Karena mortalitasnya lebih tinggi ya dibanding kalau mitral valve replacement itu dikerjakan pada usia dewasa. Yang kedua, kenapa tidak direkomendasikan pada pediatrik? Karena ketersediaan katupnya, size-nya itu sangat-sangat terbatas ya. Bahkan katup mitral yang di pasaran hanya antara size-nya 23 sampai 35. Di bawah itu tidak ada. Kemudian penggunaan antikoagulan yang jangka panjang tentunya akan berisiko pada kehidupan si anak tersebut. Dan apabila diganti dengan katup bio, maka akan terjadi degenerasi katup yang lebih cepat. Misalkan hiperkalsifikasi yang lebih cepat sehingga terjadinya mitral stenosis berulang dalam waktu yang singkat. Kemudian juga risiko dari infeksi endokarditis yang lebih tinggi dibanding yang tidak dengan rheumatoid disease. Kemudian respon dari left ventricle itu yang tidak normal, artinya dengan berjalannya waktu anak itu tumbuh ya, dengan katup yang diganti itu tentu saja tidak bisa mengikuti atau remodeling. Nah, bagaimana dengan mitral regurgitasi? Tetap pilihan terbaik adalah mitral valve repair yang dapat dilakukan karena memang hasilnya lebih baik dibanding dengan mitral valve replacement. Dan yang kedua itu lebih murah karena harga valve, mechanic valve atau bioprothesis valve di pasaran itu sekitar 40 jutaan. Dan kemudian repair itu juga tidak memerlukan antibiotik, antikoagulan yang relatif waktunya lama. Hanya mungkin beberapa 1-2 bulan aja atau bahkan 3 bulan. Kemudian pada anak, mitral valve repair memberikan hemodinamik yang lebih baik dan bisa menghindari fiksasi pada valve area dengan protesis yang relatif lebih kecil pada anak usia pertumbuhan. Karena anak ini merupakan usia pertumbuhan. Jadi itulah alasan-alasan kenapa tidak direkomendasikan dengan replace, tapi diupayakan dengan repair. Ini merupakan tantangan bagi ahli bedah, terutama di negara-negara yang berkembang dengan kasus yang banyak. Nah, di sini mitral valve repair ini sekarang ini sudah banyak dikembangkan oleh beberapa center maju. Banyak dikembangkan beberapa teknik untuk menjawab tantangan mitral valve repair. Ini nggak segampang kalau kita melakukan mitral valve replacement, tinggal pasang selesai. Namun untuk repair memerlukan strategi dan teknik tersendiri yang
kadang-kadang setiap teknik itu bisa berbeda satu sama lainnya pada pasien. Jadi teknik bedah pada mitral valve repair itu banyak berkembang saat ini. Kemudian ada juga dengan memperkuat ring anulus dari mitral, dikembangkan suatu teknik ring anuloplasti dengan menggunakan beberapa pabrikan yang terkini. Ada yang jenisnya rigid, ada yang complete rings, dan bahkan ada yang degradable, artinya yang absorbable. Tapi sekarang yang absorbable itu sampai sekarang belum ada studi lebih lanjut. Kemudian teknik berikutnya adalah karena chronic rheumatic heart disease itu akan merubah struktur anatomi katup. Jadi ada penebalan karena proses inflamasi yang terus-menerus, sehingga akan terjadi suatu proses fibrosis dan kalsifikasi tentu saja, sehingga terjadi suatu penebalan. Sehingga pada repair ini diperlukan suatu thinning. Jadi untuk preserve leaflet dari mitral, jadi katup mitralnya itu ditipiskan, thinning. Kemudian untuk misalkan elongated atau korda yang memanjang sehingga terjadi prolaps katup, itu ada teknik pemendekan dari korda. Nanti ada beberapa gambarnya. Kemudian kalau tidak memungkinkan, itu bisa kita melakukan neocordal transfer. Jadi ada pabrikan benang yang namanya CV5, CV5, itu bisa dipakai untuk membuat suatu korda tiruan untuk apabila tidak bisa dilakukan shortening dari korda, sehingga bisa dilakukan itu. Kemudian juga apabila ada perforasi pada katupnya akibat dari suatu proses infeksi maupun pada RHD, itu bisa dilakukan beberapa rekonstruksi dari katup tersebut, yaitu menggunakan yang lubang itu akan ditempel, dieksisi dulu, dibuang yang patologis, kemudian ditambal dengan perikardium. Jadi memang ahli bedah dituntut untuk bisa melakukan ini, karena memang repair ini lebih direkomendasikan dibanding replacement pada pasien pediatrik. Nah, bagaimana dengan misalnya mitral valve replacement? Katup mekanik, mitral mekanik pada anak-anak, itu dia tidak bertahan lama, karena akan dengan tumbuhnya anak, growing. Tentu saja katup yang mekanik itu tidak bisa growing sesuai dengan pertumbuhan anak, dan akan terjadi suatu kejadian harus redo operation, jadi harus dilakukan operasi ulang. Jadi selain itu juga penggunaan antikoagulan yang jangka panjang, sulit dimonitor, kemudian rawat ulang yang berkali-kali maksudnya, sehingga cost-nya tinggi. Kemudian anak usia pertumbuhan yang menggunakan prosthetic valve akan mengalami operasi kembali tentu saja, sebab ada faktor dari pertumbuhan itu. Prosthetic valve, baik mekanik maupun bio, itu tidak bisa mengimbangi atau mengikuti pertumbuhan atau growing dari anak tersebut. Kemudian katup mekanik B-leaflet, ada beberapa di pasaran. Yang sekarang ini lebih banyak adalah B-leaflet. Itu lebih baik daripada yang istilahnya yang katup tilting disc valve. Ini sudah banyak ditinggalkan karena faktor thrombus formation-nya. Namun kekurangan dari mitral valve replacement selanjutnya adalah dia lebih mahal. Seperti saya sebutkan tadi, satu unit valve, mechanical valve maupun bio, itu sekitar antara 35–40 juta per unitnya. Sehingga untuk negara-negara berkembang atau yang sedang berkembang atau yang under development, itu disarankan atau dikembangkan untuk repair. Dan tentu saja tidak sangat terbatas untuk availability atau ketersediaan katup di pasaran untuk anak-anak. Nah, di sini adalah sekilas teknik operasi. Tentu saja kita harus menggunakan
pendekatan atau strategi open heart surgery. Di mana open heart surgery itu artinya dengan menggunakan heart lung machine dengan cardiopulmonary bypass. Kemudian ketika jantung sudah dalam kondisi diam, baru bisa dilakukan pembukaan pada intrakardiak dan dilakukan suatu rekonstruksi. Setelah rekonstruksi, baik repair ataupun misalkan pada dewasa dilakukan replace, kita melakukan tes koaptasi atau tes dari mitra katup yang baru itu sendiri, apakah ada suatu perbaikan atau tidak. Nah, ini kira-kira gambarannya. Ini adalah teknik mitral valve yang dengan dengan stenosis ya. Itu adalah insufisiensi mitral. Jadi suatu regurgitasi. Jadi akibatnya apa? Seperti kita ketahui secara anatomi katup mitral itu adalah seperti orang tersenyum ya. Smile ya, smile formation seperti ini. Nah, ini menjamin koaptasi katup posterior dan anterior baik. Namun ketika tidak bisa senyum, artinya misalnya saya umpamakan ketawa ya, terbuka itu, sehingga ada gap antara katup anterior dan posterior, sehingga tidak bisa terjadi koaptasi yang baik, sehingga terjadi regurgitasi yang cukup berat. Sehingga teknik operasinya adalah mengesisi sebagian dari katup posterior dengan teknik quadrangular excision, baru di repair. Ini adalah salah satunya juga pada mitral regurgitasi pada anak-anak. Ini yang sering kami lakukan, yaitu memakai strategi atau teknik Guler, yaitu kita istilahnya memplikasi pada kumisura anterior dan kumisura posterior, sehingga diupayakan harus selalu diupayakan hasilnya adalah smile tadi, smile mitral valve. Di situ kalau sudah jadi gambaran smile dengan posisi katup anterior dan posterior yang satu level, dijamin kebocoran atau regurgitasi bisa berkurang. Mohon maaf, waktunya tinggal 3 menit, Dok. Terima kasih, Bro. Ini teknik lain yaitu dengan aplikasi posterior annulus, kemudian diperkuat dengan pendukungnya yaitu dari Oke, ini adalah kalau ruptur korda. Ruptur korda bisa terjadi karena karditisnya. Kemudian juga bisa dilakukan repair dengan beberapa teknik ini. Kami sudah beberapa melakukannya. Dan ini juga misalnya tadi kita sebut chordal shortening pada katup-katup di mana chordalnya terjadi elongated dan prolaps, sehingga bisa dilakukan teknik chordal shortening dengan memplikasi dan dijahitkan pada struktur yang lebih kuat, yaitu pada struktur musculus papillaris. Nah, saya di sini adalah menggambarkan bahwa outcome repair itu lebih baik daripada replacement pada anak-anak. Komplikasi tentu saja tadi disampaikan Dr. Reni, ada hipertensi pulmonal, kemudian berakibat pada gagal jantung. Jadi kesimpulannya adalah kelainan katup dengan etiologi reumatik, AV repair maupun MV repair adalah pilihan sesuai dengan tingkat keberhasilan cukup tinggi. Namun oleh seorang dokter ahli bedah jantung yang berpengalaman. Penggantian katup, baik mekanikal maupun bioprotesis pada pasien muda hanya dibenarkan bila repair tidak memungkinkan. Kemudian karena keterbatasan availability, ketersediaan dari size dari katup pabrikan. Kemudian dari sini memang merupakan challenge bagi ahli bedah jantung kongenital atau anak untuk bisa mengembangkan skillnya dalam memperbaiki katup jantung yang rusak. Dan juga dilakukan replace bila memang tidak bisa dilakukan repair. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.